Allahumma sholli ala Muhammad. Ihsan bahasa Arab, simbol agama. Tri bahasa Sanskerta, simbol budaya. Maka santri itu mampu memadukan antara agama dengan budaya. Tahu ini agama, ini budaya. Ngerti ini Islami, ini tradisi. Faham ini syariat, ini adat. Tidak dipertentangkan, tidak dipercekcokkan, tapi dijodohkan, tapi dipadukan. Sehingga santri itu bisa mengagamakan budaya dan membudayakan agama. Mengislamkan masyarakat sekaligus memasyarakatkan Islam. Allahumma sholli ala Muhammad. Ringkasnya, santri itu digembleng untuk menjadi hamba yang baik. Karena manusia itu kalau sudah baik, hidupnya pasti aman, nyaman, tentram, bahagia. Halo? Waja'anallah tula hayatih wa nafa'anallah bi'ulumih. Mudah-mudahan beliau dikaruniai Allah panjang umur, sehat wa'afiyah, keistiqomahan dan kekuatan zahiran wa batinan untuk terus membimbing santri-santri beliau, juga membimbing masyarakat menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Sadataz zu'ama, pejabat pemerintah dalam semua tingkatan bersama jajarannya yang sama-sama kita hormati, kita cintai, kita banggakan, Bapak Wakil Bupati Banjarnegara, Bapak Kiai Haji Wahid Jumali LC. Mudah-mudahan di bawah kepemimpinan beliau bersama Pak Bupati Banjarnegara ke depan menjadi Banjarnegara yang jauh lebih maju, lebih makmur, lebih sejahtera, maslahah, manfaah dan barokah. Banjarnegara semoga menjadi dairatan thayyibatan wa rabban ghafura. Amin Allahumma amin Allahumma. Forkopimda yang mendampingi beliau, Pak Kapolres, Pak Dandim atau yang mewakili, Kajari, Kepala PN, dari Kepala Kantor Kementerian Agama, para Kepala OPD, kemudian Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Danramil yang kita hormati, tokoh-tokoh masyarakat dan seluruh tamu undangan, Bapak dan Ibu wali santri, juga adik-adik santri putra, santri putri dari Pondok Pesantren Tahfidzul Quran, Raudhatul Quran yang kita cintai, yang kita banggakan. Panitia di backup keamanan dari TNI, Polri, Linmas, sahabat-sahabat Banser, sahabat-sahabat dari Kokam. Alhamdulillah ada juga perisai, semuanya yang kita hormati, kita banggakan. Hadirin, hadirat, mustami'in, mustami'at, muslimin, muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, seluruh jamaah, adamakumullah fi rahmatihi wa barakatihi wa ridhah. Mudah-mudahan semuanya senantiasa dikaruniai rahmah, barokah dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas utama manusia hidup di dunia ini adalah menjadi orang baik, berbuat baik. Maka seluruh aktivitas hidup kita harus kita niatkan yang baik. Ucapan-ucapan kita harus baik, pikiran-pikiran kita harus
baik perbuatan kita harus, tindak laku kita harus, perilaku hidup kita harus, dan semuanya harus kita lakukan dengan cara yang baik. Insya Allah hasil yang kita terima adalah yang baik-baik. Terus semangat melakukan perbaikan menuju kebaikan untuk meraih yang terbaik. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah yang saya cintai, saya sayangi, saya hormati rahimakumullah. Momentum peringatan Hari Santri Nasional malam hari ini, mari kita jadikan sarana untuk lebih meningkatkan semangat, spirit, dan motivasi diri agar kita menjadi manusia-manusia yang benar-benar berjiwa santri, berakhlak santri, berkepribadian santri, sampai mati tetap sebagai santri. Halo, yang merasa santri tolong nyauti dong. Halo, saya ingin memastikan bahwa yang hadir ini semuanya manusia hidup. Allahumma sholli ala Muhammad. Santri itu ada yang mengatakan berasal dari bahasa India kuno, santra. Dalam bahasa India kuno, santra itu artinya manusia yang dianggap suci, yang berhak menafsirkan kitab sucinya. Selain kelompok santra ini, dalam kepercayaan masyarakat India kuno tidak boleh menafsirkan kitab sucinya. Orang India kuno itu punya kitab suci namanya Red Veda, Atharva Veda, dan Sama Veda. Iki tak awur sampeyan ya ora ngerti. Itu yang boleh menafsirkan hanya kelompok orang-orang yang dianggap suci, yang diistilahkan dengan santra. Kemudian dibawa ke Indonesia karena banyak penyebar agama Islam di Indonesia ini yang datang dari wilayah Gujarat, India. Istilah santra itu menjadi santri. Maka yang boleh bicara soal santri, yang boleh berbicara tentang pesantren, ya hanya santri, orang-orang yang benar-benar memahami santri dan memahami dunia pesantren. Kalau nggak paham tentang santri dan dunia pesantren, kok bicara soal santri, kiai, pesantren, pasti akan sesat. Contoh Trans 7. Bikin narasi yang ngawur, bahkan fitnah yang sangat keji terhadap kiai, melecehkan santri, merendahkan pondok pesantren. Kami sangat sakit karena itu merupakan serangan yang sistematik. Apa salah kami kepada Trans 7?
Ya Allah, saya mengikuti pemberitaan itu nggak mampu membendung air mata. Guru kita, kiai kita, yang dengan tulus, dengan ikhlas mengorbankan seluruh hidupnya untuk mendidik kami. Pagi, siang, sore, malam, mengorbankan seluruh kehidupannya, membimbing ilmu, membimbing akhlak, agar moralitas bangsa ini menjadi baik dan mulia. Dilecehkan, direndahkan. Demi Allah, kami tidak rela kalau hanya dengan permintaan maaf melalui surat, apalagi hanya melalui WA. Datang kalian, hadir kalian ke pesantren dan ke dalam kiai kami, guru kami, atau kami yang akan menyeret kalian untuk datang ke pesantren dan minta maaf kepada kiai kami. Sebelum Republik Indonesia ini berdiri, pondok pesantren sudah kokoh berdiri. Dan dari pondok pesantrenlah cikal bakal negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dengan dimotori oleh para kiai, para santri yang digembleng di pondok pesantren. Allahumma sholli ala Muhammad. Mohon maaf para jamaah, saya terbawa emosi. Kita marah besar. Bapak Ibu, adik-adik dan seluruh jamaah, santri itu kalau ditulis pakai huruf hijaiyah terdiri dari 5 huruf yang masing-masing mempunyai arti. Kalau ditinjau dari disiplin ilmu otak-atik matuk wal gatuk. Kemudian 5 arti ini juga ada sinergitas dengan Pancasila, dasar negara kita, yang silanya juga ada 5. Makanya jiwa santri itu pasti agamis sekaligus nasionalis, nasionalis sekaligus agamis. Agamis saja kalau tidak nasionalis bukan jiwa santri, nasionalis tapi tidak agamis juga bukan jiwa santri. Bahkan dari 5 arti huruf dari lafadz santri ini nanti juga ada korelasinya dengan ayat Al-Quran. 5 huruf hijaiyah dari kata santri itu adalah sin, nun, ta, ro, dan ya. Sin artinya salikun ilallah. Santri itu orang yang menempuh jalan hidup menuju Allah. Jadi prioritas hidupnya adalah spiritual. Ini selaras dengan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Bareng 1, 2, 3. Ketuhanan. Kalau dikorelasikan dengan ayat Al-Quran, Qul huwallahu ahad wa ilahukum ilahu wahid. Yang kedua huruf nun, artinya naibun anil ulama wal masyayikh. Santri itu siap menjadi pengganti serta penerus perjuangan para ulama, para masyayikh dalam rangka i'la'i kalimatillah allati hiyal ulya,
yang merupakan pewaris para nabi, ulama, masyayikh, manusia-manusia yang berilmu tinggi, beriman kuat, berakhlakul karimah, manusia-manusia yang sadar sebagai manusia, manusia yang mengerti tentang manusia, manusia yang bisa memahami manusia, manusia yang sangat menghargai manusia, manusia yang memanusiakan manusia. Ini senada dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau dihubungkan dengan ayat Al-Quran, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Huruf yang ketiga ta, tarikun anil munkarat wal iftirak. Santri itu meninggalkan segala macam bentuk kemungkaran dan perpecahan. Karena santri menjunjung tinggi ukhuwah wattihadul ummah, persaudaraan dan persatuan umat. Ini senada dengan sila ketiga, persatuan Indonesia. Ayat Qur'annya wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Jadi yang merumuskan Pancasila ini bukan orang sembarangan. Para ulama, para kiai punya peran dan andil yang besar dalam merumuskan dasar negara kita, falsafah negara kita, Pancasila. Kemudian yang keempat, raghibun fil khairati wal barakat. Santri itu orang-orang yang sangat mencintai macam-macam kebaikan dan keberkahan. Jalur yang ditempuh mengedepankan musyawarah. Maka sila keempat Pancasila itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dihubungkan dengan ayat Al-Quran, wasyawirhum fil amr wa amruhum syura bainahum. Kemudian yang kelima, huruf ya, artinya yakin birahmatillahi wa syafaati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Santri itu punya keyakinan yang kokoh akan mendapatkan rahmat kasih sayang Allah, mendapatkan syafaat pembelaan Rasulullah. Makanya taat patuh kepada Allah dan Rasulullah sehingga kehidupannya akan benar-benar bahagia, sejahtera dunyan wa ukhra, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana misi diutusnya Rasulullah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kemudian dari segi ilmu otak-atik matuk lagi, kalau ditulis pakai huruf pegon, abjadnya S A N T R I. S sanggup, A ajek, N neruske, T tuntunan, R rasul, I ilahi. Santri sanggup, ajek, neruske, tuntunan rasul ilahi. Kalau dihubungkan dengan peristiwa kemarin, santri sanggup natai Trans 7 yang melecehkan kiai. Dari sudut pandang yang lain, iki maaf ya, ndak ada kitabnya. Wong namanya ilmu otak-atik matuk. Tapi nyari penceramah model kayak gini susah. Santri itu terdiri dari dua suku kata, san dan tri. San itu diambil dari bahasa Arab, ihsan. Sedangkan tri
diambil dari bahasa Sansakerta. Ihsan itu artinya kebaikan. Tri artinya 3. Maka santri adalah pribadi-pribadi yang memiliki 3 kebaikan secara terpadu. Berakhlak baik terhadap Allah, berakhlak baik terhadap sesama manusia, dan berakhlak baik terhadap lingkungan dan alam sekitarnya.